Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ula Romeni ditetapkan sebagai target naturalisasi PSSI, siap membela timnas Indonesia sebagai striker. Dalam langkah berani untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah menetapkan Ula Romeni sebagai target naturalisasi. Pemain berbakat asal Belanda ini dipandang sebagai potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda di kancah internasional. Romeni, yang saat ini bermain untuk klub Nijmegen Eendracht Combinatie, NEC, di Liga Belanda, telah menarik perhatian PSSI atas kemampuannya sebagai seorang striker yang produktif dan tajam. Potensi golnya yang besar dan gaya permainannya yang dinamis menjadikannya incaran utama untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengonfirmasi ketertarikan mereka terhadap Romeni, menyatakan, "Kami memantau perkembangan karir Ula Romeni dengan seksama. Dia adalah pemain yang memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas. Kami yakin bahwa dengan kemampuannya, ia bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia." Romeni sendiri menanggapi kabar ini dengan antusias, menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. "Saya merasa terhormat dan senang menjadi target naturalisasi PSSI. Saya akan memberikan yang terbaik dan berusaha keras untuk membantu timnas meraih prestasi," ujar Romeni. Proses naturalisasi Romeni masih dalam tahap awal, namun harapan besar telah tertanam bahwa kepindahannya ke timnas Indonesia akan memberikan dorongan besar bagi prestasi sepak bola tanah air. Dengan potensi dan tekadnya yang kuat, Ula Romeni siap menjadi salah satu pemain kunci dalam mewujudkan impian besar timnas Indonesia. Jens Raven dinaturalisasi untuk bantu timnas Indonesia tembus Piala Dunia U20 2025. PSSI sedang menaturalisasi dua pemain keturunan lagi setelah Martin Paes resmi menjadi WNI. Satu di antaranya untuk timnas Indonesia U20, bukan untuk timnas Indonesia pada level senior. Keduanya yaitu Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Jens Raven diproyeksikan untuk bermain dengan timnas Indonesia U20, sementara Kelvin Verdonk buat tim senior. Pasalnya, umur Jens Raven masih cukup untuk timnas Indonesia U20. Penyerang Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 tersebut masih menginjak 18 tahun. Raven kelahiran 2005. Memang kemarin sudah datang dan telah tes kesehatan. Tinggal menunggu proses naturalisasinya, ujar pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri. 3 syarat naturalisasi untuk timnas U20. Indra Syafri sedang mempersiapkan timnas Indonesia U20 untuk beberapa ajang pada tahun ini. Mulai dari Piala AFF U19 sampai kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Muda akan menjalani Piala AFF U19 pada Juli 2024. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 September 2024. Nantinya, Piala Asia U20 bakal menjadi babak kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025 di Chili. Garuda Muda ditargetkan untuk bisa menembus putaran final. "Saya sudah lihat penampilan Raven. Naturalisasinya dilanjutkan berarti kami punya kesimpulan dia prospek. Karena strategi kami menaturalisasi, pertama dia ingin, kedua secara regulasi memungkinkan, dan ketiga kualitasnya," imbuh Indra Syafri. Kedatangan Jens Raven bikin Arhan Kakak ketar-ketir. Penyerang timnas Indonesia U20, Arhan Kakak akui tak takut memperebutkan posisi striker utama dengan Jens Raven andai proses naturalisasi sang pemain resmi terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan bahwa Kelvin Verdonk dan Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya saat meresmikan Martin Paes yang resmi menjadi WNI pada Selasa kemarin. Kelvin Verdonk dipersiapkan untuk menambah amunisi di timnas Indonesia senior karena bek NEC Nijmegen saat ini sudah berusia 27 tahun.
Sedangkan Jens Raven merupakan penyerang berusia 18 tahun yang kini memperkuat FC Dordrecht dan disiapkan untuk membantu timnas Indonesia U20 dalam mengarungi Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Jens Raven merupakan pemain keturunan Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Timnas U23 Indonesia bisa turunkan Elkan Bagot di playoff Olimpiade lawan Gini? Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong merespons kemungkinan bakal memanggil Elkan Bagot di babak playoff Olimpiade 2024 lawan Gini. Timnas U23 Indonesia dipastikan gagal merebut tiket Olimpiade 2024 melalui jalur tim 3 besar di Piala Asia U23 2024. Hasil tersebut terjadi usai Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Meski begitu, Garuda Muda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Kesempatan tersebut tersaji pada babak playoff lawan wakil asal Afrika yaitu Gini. Laga tersebut bakal digelar pada 9 Mei 2024 di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Usai pertandingan kontra Irak, Shin Tae-yong ditanya oleh awak media soal kans untuk bongkar pasang skuad Timnas U23 Indonesia. Salah satunya adalah pemanggilan Elkan Bagot ke skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong mengaku belum bisa berbicara banyak soal pemanggilan Elkan Bagot ke skuad Timnas U23 Indonesia. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyebutkannya, ujar Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga lawan Irak. Dan kami masih belum 100% yakin akan hal itu, ujarnya. Sebelumnya, nama Elkan Bagot menjadi andalan Timnas U23 Indonesia pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bek Ipswich Town tersebut membantu Timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pada pertengahan musim, Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers. Namun, nama Elkan Bagot tidak dibawa ke skuad Timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Elkan Bagot tengah mengalami cedera bersama Bristol Rovers. Alhasil Elkan Bagot menyaksikan perjuangan Garuda Muda dari layar televisi. Meski begitu, kans Elkan Bagot masih terbuka untuk membela Timnas U23 Indonesia di babak playoff. Hal ini karena pemain 21 tahun tersebut sudah menyelesaikan musim bersama Bristol Rovers. Elkan Bagot kini kembali ke Ipswich Town. Ipswich Town saat ini tengah berjuang memperebutkan tiket menuju promosi ke Premier League musim depan. Timnas U23 Indonesia sukses melebihi ekspektasi publik pada turnamen Piala Asia U23 2024. PSSI awalnya hanya menargetkan lolos dari fase grup untuk Garuda Muda. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses menyuguhkan penampilan impresif dan bawa Garuda Muda hingga babak semifinal. Timnas U23 Indonesia finish menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Erick Thohir ungkap hasil pertemuan dengan Emil Audero, mau bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait hasil pertemuan dengan Emil Audero. Lantas apakah Emil Audero bersedia membela Timnas Indonesia atau tidak? Kepada awak media termasuk Bola Sport, Erick Thohir mengatakan bahwa pertemuannya dengan Emil Audero itu hanya sebatas silaturahmi. Sejak awal, Erick Thohir tidak ada pemaksaan kepada Emil Audero untuk mau membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil Audero merupakan pemain berposisi kiper yang mempunyai darah Indonesia dan Italia. Darah Indonesia Emil Audero ada dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero merupakan kiper berpengalaman yang kini memperkuat klub Italia, Inter Milan. Pertemuan Erick Thohir dengan Emil Audero karena saat itu Menteri BUMN tersebut sedang melakukan kunjungan ke Italia. Sebenarnya tidak hanya Emil Audero yang ditemui oleh Erick Thohir. Pria asal Jakarta itu juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti.
Saya berbicara kepada Emil Audero bahwa kami PSSI tetap terbuka kalau mau membela timnas Indonesia. Tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Erick Thohir memang tidak pernah memaksa pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemain-pemain keturunan saat ini seperti Justin Hubner, Nathan Choyaon, DLL memang bersedia mau membela timnas Indonesia. Banyak sekali pemain-pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Selain dua nama di atas, masih ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shane Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Elkan Bagot. Tentu saja kehadiran mereka menambah kuat timnas Indonesia. Kami memang tidak memaksa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Seperti Justin Hubner dan Nathan Choyaon yang langsung bermain ketika datang ke timnas U23 Indonesia. Mereka ingin membela Indonesia meskipun punya resiko cedera tapi mereka mau membela merah putih, itu yang kami harapkan, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga memastikan bahwa tidak ada proses pembayaran untuk meminta pemain keturunan itu. Semuanya bersedia karena ingin membela timnas Indonesia. Silahkan cek para pemain yang ada di timnas Indonesia. Jangan ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela merah putih, kata Erick Thohir. Martin Paes sudah WNI, Erick Thohir konfirmasi dua pemain lain sedang jalani proses naturalisasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengonfirmasi dua pemain yang masih menjalani proses naturalisasi yakni Jens Raven dan Kelvin Verdong. Pada Selasa, 30 April 2024, tanpa banyak pengumuman tersiar kabar bila Martin Paes telah menjalani proses sumpah WNI. Dalam foto yang beredar, Martin Paes menjalani proses lengkap dengan setelan jas dan peci hitam. Ketum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan dua pemain lain yang menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Kelvin Verdong. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, kata Erick Thohir. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, tambahnya. Soal kabar Kelvin Verdong bakal menjalani proses naturalisasi, dibocorkan oleh saudaranya sendiri Daryl Verdong di Instagram. Mereka berdua mengunggah foto di dalam pesawat dan menyatakan akan pergi ke Indonesia. Off to Indonesia, tulis kakak dari Kelvin Verdong dalam Instagram Stories-nya. Dalam sebuah wawancara, Kelvin Verdong mengaku sudah membulatkan tekadnya untuk membela timnas Indonesia. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, ujar Verdong. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga itu, memakai jersey Belanda, sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, tambahnya. Sementara itu, kabar soal Jens Raven dibocorkan oleh tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya.